Pada awalnya, beberapa pertapa bernyanyi dan menari untuk memuji Dewa Shiva. Parvati duduk di antara mereka, teringat dirinya dahulu dalam sosok Sati saat perayaan Mahashivaratri di mana orang-orang menari dan bernyanyi di depan Dewa Shiva. Parvati mulai menari di tengah mereka sambil memainkan damaru di satu tangan dan trishula kecil di tangan lainnya. Riasan basma ada di wajahnya. Meina dan Himavan sampai di sana, terkejut melihat hal ini. Meina menyuruh Himavan untuk mengeluarkan Parvati dari kekacauan ini. Meina dan Himavan menghentikan Parvati. Meina melempar trishula dan damaru dari tangannya. Dia memarahinya karena pergi dan menari di antara para pertapa ini. Himavan menghentikannya, memberitahu Parvati bahwa dia akan menjelaskan kepada ibunya. Himavan bertanya kepada Meina mengapa dia khawatir. Parvati telah bersahabat dengan para pertapa seperti mereka selama masa kecilnya. Meina mengatakan bahwa dia telah mentolerir semua ini sejak 10 tahun terakhir. Sekarang saatnya aku harus memberitahumu semua itu. Meina menjelaskan bahwa Parvati telah mengumpulkan barang-barang yang berhubungan dengan Dewa Shiva. Dia bahkan berbicara tentang menikahinya. Himavan mengatakan mungkin kita tidak bisa memahami hubungan antara Parvati dengan Dewa Shiva. Meina mengatakan Parvati dan Dewa Shiva tidak dapat memiliki hubungan apapun. Rishi Dadici dan Rishi Markandaya bertanggung jawab atas kondisinya, yang telah mengajarinya tentang sastra Shiva. Parvati hanya akan menjadi pertapa seperti Shiva hanya mungkin terjadi setelah kematianku. Himavan mencoba untuk menjelaskan kepadanya bagaimana dia bisa berbicara tentang kematiannya. Jika Parvati sampai mengetahui hal ini bagaimana perasaannya? Parvati mendekati Shivling sambil memegang damaru di tangannya, dan berkata akankah ibuku mati? Bagaimana itu bisa terjadi? Anda telah menyelamatkan hidupnya, telah melindungi saya dari Asura. Tapi aku tidak ingin menjadi alasan dari rasa sakit ibuku, aku tidak bisa menyimpan damaru ini bersamaku. Di Vaikunta, Dewi Lasmi mengkhawatirkan Parvati. Dewi Wisnu mengatakan bahwa Dewa Shiva dan Parvati adalah satu kesatuan, mereka tidak akan pernah bisa dipisahkan. Narada mengatakan bahwa menjadi satu dan tetap menjadi satu pada kenyataannya terlihat sulit. Semua peristiwa yang terjadi dengan Sati terjadi dengan Parvati sekarang. Dewa Wisnu mengatakan bahwa Parvati adalah Adi Shakti yang terlahir sebagai manusia, ia harus menghadapi semua keterbatasan tubuh manusia. Tetapi apa yang akan terjadi sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita sangat menantikan peristiwa yang tidak biasa yang akan terjadi di bumi. Parvati berjalan dengan damaru di tangannya, sampai di sebuah tebing, meminta Dewa Shiva untuk memaafkan hal yang akan dia lakukan. Dewa Shiva ditampilkan sedang dalam meditasi. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ikut menyaksikan. Parvati hendak melempar damaru namun dihentikan oleh jiwa Sati. Sati berjalan ke arah Parvati dan tersenyum padanya. Parvati bertanya siapa Anda? Sati mengatakan aku adalah kamu dan kamu adalah aku, wahai Parvati. Parvati tidak mengerti apa-apa. Sati mengatakan bahkan ayah saya menentang saya seperti ibu Anda dengan Anda. Parvati mengatakan aku tahu bahkan kamu menyukai Dewa Shiva sama seperti aku, namun ibuku sangat marah padaku. Sekarang kamu saja yang menyimpan damaru ini, sebagai pengganti Shivaku, kamu akan merasa damai. Sati mengambil damaru dari tangan Parvati, mengingat adegan drama di Kailas, dengan air mata berlinang. Parvati mengatakan saya akan mengambilnya kembali ketika ibu telah menghormati damaru ini. Sati bertanya bagaimana jika dia tidak setuju. Parvati mengatakan dia akan meyakinkan ibunya. Parvati bertanya apakah dia akan menjaga genderang saya. Sati menyuruh Parvati untuk menjaganya sampai mencapai tempat yang seharusnya. Sati berkata hal yang sama juga terjadi pada saya. Hal yang sama telah sampai pada saya dengan sendirinya, tetapi saya tidak mengerti nilainya. Satu persatu saya melepaskan semua hal itu. Sati teringat saat dia mencoba membakar tanda Mahadewa di lengannya.
Parvati bertanya mengapa dia melakukan itu. Sati mengatakan padanya, "Kamu dan aku sama. Jangan pernah melakukan apa yang telah saya lakukan." Sati adalah Parvati yang tidak terkendali dan Parvati adalah Sati yang terkendali. Sati menangis sekarang. Parvati menyeka air matanya dan berkata, "Aku akan menyimpan Damaru ini hanya untuknya." Mereka berdua kemudian saling berpelukan. Wisnu tersenyum mengatakan kepada Dewi Laksmi bahwa dunia sedang menyaksikan kegiatan khusus Adi Shakti dalam dua reinkarnasi manusianya yang saling berhadapan. Sati dan Parvati sedang berbincang. Sati mengatakan kepada Parvati tentang bagaimana dia kehilangan segalanya dan tidak pernah menganggap serius setiap tanda yang dia dapat. Sedangkan Parvati mengatakan kepadanya bagaimana ibunya menentangnya, bahkan ayahnya juga. Parvati tersenyum dan mengatakan bahwa dia dan Sati memiliki banyak kesamaan. Sati tersenyum sedih dan memintanya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dengannya dan memintanya untuk membujuk ibunya, namun tetap menjaga Damaru Mahadewa bersamanya dan memujanya. Wisnu tersenyum melihat percakapan Sati dan Parvati. Dewi Laksmi bertanya kepadanya mengapa ini bisa terjadi. Dewa Wisnu menjawab bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, namun jiwa hidup terus, sementara tubuh mati. Dan jiwa membawa serta pengalaman dan perjalanan kehidupan sebelumnya ke kehidupan berikutnya. Dewa Wisnu mengatakan mulai sekarang kisah Parvati akan dimulai dan kisah Sati akan mencapai akhir perjalanannya dan jiwanya bisa tenang. Sati dan Parvati yang sedang duduk berbincang berdua. Dengan sedih, Sati meminta kepada Parvati untuk menjaga Mahadewa, hal yang tidak bisa dia lakukan. Karena hanya melalui Parvati, ceritanya akan lengkap. Parvati tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Sati mengatakan bahwa meskipun Mahadewa mengubah 51 bagian tubuhnya menjadi batu prasasti Adi Shakti, jiwanya masih gelisah dan tidak pernah mengalami mukti atau pembebasan. Dan sekarang setelah bertemu dengan Parvati, ia akhirnya dalam arti yang sebenarnya menjadi Sati dan sekarang ceritanya akan diselesaikan oleh Parvati. Parvati melihat saat Sati berjalan pergi dan menghilang. Wisnu tersenyum dan Narada bertanya kepadanya apakah dia yang mengizinkan semua ini. Wisnu tersenyum dan mengatakan bahwa Parvati harus menyadari kebenarannya sebelum sesuatu yang lain terjadi. Parvati meminta maaf kepada Mahadewa melalui Damaru yang dipegangnya karena telah menghinanya dan berusaha menjauhkan diri darinya, tetapi untuk selanjutnya dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Parvati menemui Meina dan Himavan yang mengkhawatirkannya. Parvati mengatakan kepada mereka bahwa dia telah menghilangkan semua keraguannya, dan menghilangkan semua kebingungannya, dan telah menyadari tujuan hidupnya. Himavan dan Meina terlihat geli, saat Parvati membawa Meina ke tempat duduk dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah banyak menyakitinya sejak masa kecilnya dengan tidak mendengarkannya dan tidak melakukan apapun seperti yang dia katakan. Parvati mengatakan kepadanya mulai sekarang saya akan menjadi anak yang baik, dan mendengarkan semua yang Anda katakan, karena Anda selalu melakukan hal-hal hanya untuk keluarga saya dan Anda adalah ibu terbaik di dunia. Himavan dan Meina berkaca-kaca saat Meina memberitahu Parvati bahwa dia tidak pernah terluka dengannya, Parvati adalah hidupnya dan dia hanya menginginkan kebahagiaannya, tidak ada yang lain. Keluarga kecil tersebut berpelukan dalam kebahagiaan. Himavan, Meina dan Parvati diperlihatkan disambut di Himalaya Kshetra oleh rakyat mereka. Mereka memasuki istana mereka. Mereka disambut oleh Perdana Menteri yang memberitahu mereka tentang bagaimana mereka semua menunggu mereka untuk kembali dan melihat Putri Parvati. Perdana Menteri memperkenalkan Parvati kepada Nanda dan Wijaya yang merupakan murid-muridnya. Dia mengatakan kepada Parvati bahwa seseorang perlu memiliki sahabat atau orang yang dekat dalam hidup dan mengatakan kepada Nanda dan Wijaya bahwa dengan demikian mereka akan menjadi sahabat bagi Parvati dan itu akan menjadi berkah dan juga tanggung jawab mereka. Di Vaikunta, Dewa Wisnu terlihat khawatir.
Narada bertanya kepadanya apa yang salah. Dia seharusnya bahagia karena pertemuan Parvati dan Dewa Shiva sudah semakin dekat. Dewa Wisnu khawatir karena Mahadewa masih dalam keadaan meditasi dalamnya. Dewa Indra datang dan meminta izin kepada Wisnu. Indra mengatakan kepadanya bahwa Parvati sudah dekat dengan Mahadewa dan sekarang Dewa Cintakama dan Dewi Rati akan membantu Parvati untuk mengeluarkan Mahadewa dari meditasinya, oleh karena itu dia menginginkan izinnya. Wisnu tersenyum dan memberikan izin kepada Dewa Indra untuk melakukannya. Dewi Laksmi dan Narada terlihat tertegun, karena Wisnu tersenyum dan mengatakan kepada mereka bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya hanya akan menjadi baik, dan akan memunculkan situasi baru, pengalaman baru, dan kisah-kisah baru. Belasan tahun berlalu dan Parvati kini menginjak usia dewasa. Parvati kini menjadi putri yang sangat cantik jelita. Di Himalaya, Parvati dan para temannya bertukar pikiran tentang calon suami Parvati. Parvati sangat yakin dengan keputusannya untuk menikah dengan Dewa Shiva, namun para sahabatnya mengingatkan bahwa pernikahannya telah ditetapkan dengan Pangeran Vindhyachal. Parvati menunjukkan ketidaktertarikannya pada topik tersebut karena ia ditakdirkan untuk menikah dengan Shiva dan ia tidak perlu bertemu dengan pangeran manapun. Mereka bertanya kepadanya bahwa bagaimana dia bisa mengenalinya karena dia belum pernah melihatnya. Dia sangat bertekad sekarang karena dia hanya mencintai Mahadewa dan dia akan menikahi Mahadewa, tetapi tidak ada orang lain yang memiliki semangat yang sama untuk menemukannya. Parvati merasa bahwa Mahadewa berada di pegunungan Himalaya. Sekarang mereka bertiga pergi mencari Mahadewa ke dalam hutan es yang dingin di Himalaya. Mereka berjalan ke dalam hutan selama berjam-jam tetapi tidak dapat menemukan jejak Mahadewa. Parvati merasa lelah dan mereka memutuskan untuk kembali. Parvati tiba di dapur dan bertanya kepada ibunya mengapa dia ada di dapur karena dia yang akan membuat makanan. Meina memintanya untuk tidak bergabung dengan mereka untuk memasak karena Parvati harus melakukannya selamanya setelah menikah. Meina berharap bahwa putrinya kelak akan menemukan seorang pengantin pria yang peduli padanya, mencintai lebih dari apapun di dunia ini. Parvati dengan polos bertanya, "Ibu, apakah seperti itukah cinta seorang suami?" Mainawati menjawab dengan heran bahwa Parvati bahkan tidak tahu seperti apa cinta seorang suami. Meina menjelaskan bahwa cinta seorang suami adalah seseorang yang merupakan teman terbaik seumur hidup. Suami dan istri adalah cerminan satu sama lain. Ini adalah hubungan untuk kelahiran yang akan datang. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan akan melupakan orang tuanya. Parvati dengan ragu kembali bertanya bagaimana seseorang dapat mengetahui bahwa ini adalah orang yang tepat untuk mereka. Mainawati menjelaskan bahwa setiap kali seseorang tertentu datang di dekatnya, ia akan secara otomatis mengetahuinya. Ini akan menjadi perasaan yang sangat istimewa dan langka. Parvati merasa sedih karena dia tidak pernah melihat Mahadewa dan untuk merasakan momen spesial itu terlalu jauh. Parvati kembali bertanya kepada ibunya apakah mungkin seseorang memiliki bayangan dalam pikirannya dan berubah menjadi kenyataan. Mainawati kemudian menjelaskan bahwa setiap wanita memiliki imajinasi dan ia cenderung terbang tinggi dalam fantasi-fantasi tersebut dan selalu berharap bahwa pasangannya harus memiliki kualitas ini dan itu. Tetapi itu hanyalah ilusi, bukan kenyataan. Meina juga meminta Parvati untuk menerima kenyataan hidup. Di Vaikunta, Narada khawatir tentang semangat Parvati yang diturunkan. Dewa Wisnu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun bahkan Parvati sendiri yang tidak dapat menghilangkan cinta yang dimiliki Parvati untuk Mahadewa. Penantian tidak dapat dihindari, semakin lama menunggu semakin kuat dan akan menjadi kemantapan. Ini bukan hanya cinta tapi juga penebusan dosa yang harus dilakukan Parvati untuk mendapatkan Mahadewa sebagai suaminya. Satu-satunya hal yang diperlukan adalah untuk mendorong Parvati.
Teman Parvati menemui Parvati di kamarnya dan memberitahu bahwa mereka telah menemukan satu gua baru di mana banyak orang suci melakukan penebusan dosa selama bertahun-tahun bersama. Parvati melihat secercah harapan, tapi sekarang dia ragu-ragu. Mereka membujuknya untuk mengunjungi tempat itu. Akhirnya dia setuju untuk pergi bersama mereka. Di sebuah gua, Parvati dan sahabatnya memeriksa gua. Parvati mengeluh karena tidak menemukan siapapun di dalam gua. Mereka memutuskan untuk pergi lebih jauh. Saat mereka berjalan ke depan, mereka bertemu dengan seorang pertapa yang merupakan Dewa Wisnu yang sedang menyamar, yang sedang mengucapkan doa. Mereka memberi hormat pada pertapa itu. Pertapa tersebut mengatakan bahwa dia melihat sesuatu di matanya, penantian akan seseorang. Parvati menyangkalnya. Wisnu menunjukkan bahwa itu tidak benar, tetapi jika dia tidak ingin mengakuinya itu adalah hal lain dan diriku menguasai seni membaca pikiran orang. Wisnu berkata, Anda tampak sedikit sedih karena tidak menemukan orang yang Anda cari. Mungkin dia juga sedang mencari Anda. Satu-satunya yang tersisa adalah pertemuan kalian berdua dan itu akan terjadi. Itu harus terjadi. Mereka kemudian pergi meninggalkannya dan bergerak maju. Parvati di istana bermimpi tentang kata-kata sang rishi tentang pertemuannya dan Dewa Shiva. Dia terbangun karena suara Damaru yang jatuh. Dia memungutnya dan tertarik ke suatu tempat. Dia mulai berjalan menuju gua. Dewa Shiva sedang bermeditasi. Dia sampai di dekat Trishula di luar gua. Pintu gua ditutupi dengan dinding es. Dia melihat ke arah Trishula, merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk Damaru, dan mengikatnya ke Trishula tersebut. Parvati kemudian pingsan di luar gua. Dewa Shiva diperlihatkan sedang bermeditasi di dalam. Meina mendatangi Himavan di ruangannya, mengeluh karena kehilangan Parvati. Himavan mengatakan kepada Meina untuk tidak panik. Dia mengatakan kepadanya, anak perempuannya yang telah menjadi sungai sekarang akan membantu mereka dalam mencari tahu di mana Parvati. Dia menyuruhnya untuk berdoa kepada Dewa Wisnu. Himavan meminta pasukannya untuk mencari ke segala arah. Meina berdoa kepada Dewa Wisnu untuk melindungi Parvati, mengatakan bahwa anak perempuan sulung saya melayani dunia ini sebagai sungai. Sekarang hanya Parvati yang tersisa bersama kita. Kumohon lindungi dia. Himavan mencari Parvati di dalam hutan. Dewa Bayu membimbingnya untuk mengikuti arah angin. Setelah itu Himavan sampai di dekat gua di mana Parvati tidak sadarkan diri. Dia mencoba untuk membangunkan Parvati kembali, mengira bahwa dia sudah tiada. Himavan mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan orang yang bertanggung jawab atas kondisi putrinya. Himavan mendengar suara Dewa Wisnu bahwa Parvati masih hidup. Dewa Wisnu kemudian muncul di hadapan Himavan. Dewa Wisnu mengatakan kepadanya bahwa putrimu yang menjadi sumber seluruh kekuatan di semesta, siapa yang dapat menyakitinya? Parvati datang ke sini sendirian untuk mencari seseorang yang ada di dalam gua ini. Himavan bertanya siapa yang ada di dalam gua ini. Dewa Wisnu mengatakan bahwa Himalaya telah menjadi seperti Kailas, karena Dewa Shiva sedang bermeditasi di sini. Bahkan saya bisa saja membawa Parvati ke sini, tetapi penting baginya untuk datang ke sini sendiri. Dia adalah Adi Shakti yang dilahirkan dengan tujuan untuk menikahi Dewa Shiva. Hanya dia yang bisa menyelamatkan dunia ini dari adharma, dan membuat Trimurti lengkap lagi. Himavan mengatakan tetapi dia telah berjanji kepada Raja Vindhya bertahun-tahun yang lalu tentang pernikahan Parvati. Bagaimana saya bisa memberikan putri saya kepada seorang pertapa yang tinggal di sekeliling tempat pembakaran? Tidak ada yang tahu tentang keluarganya, dari mana dia datang. Dewa Wisnu mengatakan Anda tidak secara sadar tercerahkan untuk menyadari siapa Mahadewa itu.
Dia adalah penguasa 3 masa sebagai dewa dari segala dewa. Himavan mengatakan tetapi Shiva sendiri sedang berduka atas istrinya Sati. Dewa Wisnu memintanya untuk mengingat di Kashi, saat bertemu Parvati, apa yang dirasakan oleh Daksha dan Prasuti. Mereka merasa putri mereka Sati telah kembali sebagai Parvati. Himavan kemudian mengingat kejadian itu. Dewa Wisnu melanjutkan, Sati terlahir sebagai Parvati dengan tujuan untuk bersatu dengan Dewa Shiva. Demi kemajuan dunia, Adi Shakti terlahir sebagai putrimu. Anda adalah penyembah saya mengatakan kepada Anda untuk membiarkan Parvati menyadari kebenaran ini sendiri dan membantunya untuk bersatu dengan Dewa Shiva. Himavan membawa Parvati ke istana. Meina bertanya kepadanya di mana Parvati ditemukan. Himavan mengatakan bahwa Parvati tidak sadarkan diri karena hujan salju. Meina mengatakan dia tidak akan meninggalkan Parvati sendirian sampai dia menikah. Meina menyuruhnya untuk mengirim utusan ke kerajaan Vindhyachal dengan lamaran Parvati. Himavan jadi berpikir keras. Di Vaikunta dalam percakapan antara Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi, Dewa Wisnu mengatakan bahwa dia telah memberitahu Himavan tetapi apakah Meina akan menyetujuinya. Dewi Laksmi mengatakan sebagai seorang ibu dia tidak akan melakukannya. Dewa Wisnu mengatakan lalu siapa yang akan meyakinkannya. Dewi Laksmi mengatakan Parvati sendiri, tetapi sebelum itu dia harus memahami dirinya sendiri bahwa dia adalah pasangan sejati Dewa Shiva. Dewi Laksmi mengatakan bahwa Parvati hingga saat ini tidak menyadari kekuatannya, sekarang dia sudah dewasa. Menyadari kebenaran mungkin akan membuatnya takut, mungkin akan menjauhkannya dari Dewa Shiva. Parvati dalam mimpinya, melihat dia mencoba untuk menyentuh Dewa Shiva, tetapi setelah menyentuhnya dia mendapati tubuhnya terbakar, dia terbangun sekarang. Meina mengatakan bahwa dia pasti bermimpi buruk. Parvati bertanya padanya jika saya ditakdirkan untuk menikah dengan Dewa Shiva, mengapa mimpinya membuat saya takut? Meina mengatakan kepadanya bahwa semua ini adalah ilusinya. Dewa Shiva adalah seorang penyendiri, seorang orang suci. Parvati mengatakan bahwa dia bukan seorang orang suci biasa, dia adalah Mahadewa, dia adalah Tuhan. Meina bertanya padanya apakah dewa menikahi manusia. Anda adalah seorang putri, Anda beruntung akan menikah dengan Pangeran Vindhya, utusan mereka telah datang ke sini. Mereka akan berkonsultasi dengan ayahmu dan akan menemukan tanggal yang baik untuk pernikahanmu. Perdana Menteri utusan dari Vindhya memasuki aula sidang istana Himavan, disambut oleh Himavan dan Meina. Sang utusan mengatakan bahwa Pangeran Vindhya, Dadak, telah tumbuh dewasa sekarang. Sesuai dengan janji yang diberikan oleh Himavan, bertahun-tahun yang lalu, mereka mengharapkan pernikahan Parvati dengannya. Himavan menyuruhnya untuk menjadi tamunya selama beberapa hari. Meina dengan senang hati menerima lamaran Pangeran Vindhya tersebut. Parvati melihat ke arah Kailas. Meina bertanya padanya apakah dia masih memikirkan Dewa Shiva. Pikiran Anda tercemar karena ajaran Rishi Dadici dan Rishi Markandeya. Tetapi sekarang pernikahan Anda akan berlangsung dengan Pangeran Vindhya. Ratu Meina bertanya-tanya mengapa ayahnya masih belum memutuskan tanggalnya. Sang ratu memberikan ceramah emosionalnya tentang cerita anak perempuan sulungnya yang meninggalkannya. Meina kemudian membuat Parvati berjanji bahwa dia akan menikah dengan orang yang dia pilih. Parvati akhirnya setuju. Himavan menjadi bimbang melihat hal ini.